Orang yang egois hanya menuntut kesempurnaan dari orang lain, namun tidak peka dengan kekurangan diri sendiri. Malam pertama bagi pengantin harusnya bisa menumbuhkan rasa cinta di antara pasangan. Tapi tidak untuk Lydia, gadis yang baru saja dinikahi Raka 24 jam lalu, harus menelan pil pahit dengan sikap suaminya yang cuek dan tak menyentuh sama sekali. Sikap manis dan janji-janji membuat Lydia melambung tinggi. Tapi sikap itu sirna. Raka seakan seperti air yang sudah membeku. Lydia masih mencoba menggoda suaminya dengan rayuan dan belayan yang menggoda. Tapi semua itu percuma. Sikap Raka masih begitu datar. Jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Sikap aneh Raka yang memilih tidur di lantai daripada tidur di samping istrinya membuat Lydia marah, ngambek, dan dia memutuskan untuk keluar rumah sambil mencari udara segar. Sedangkan Raka sendiri juga sudah tertidur pulas. Cuaca malam itu begitu dingin, gerimis kecil menyelimuti gelapnya malam. Tapi dia tetap duduk di teras rumah, mengingat sikap Raka membuat Lydia betah di luar dan tak ingin kembali ke kamar. Hingga tiba-tiba ada suara kerusak-kerusuk dari samping Lydia. Kebetulan di samping Lydia adalah pagar tanaman yang sudah tinggi-tinggi, hingga membuatnya berpikiran kalau suara itu adalah seekor kucing yang sedang lewat. Dia pun melanjutkan meneguk kopi panasnya dan tak menghiraukan suara tersebut. Angin kencang dan hujan mulai lebat hingga Lydia berencana kembali ke kamar. Baru saja dia beranjak dari kursi, tiba-tiba ada seseorang yang membekapnya dari belakang. Tubuh kekar di balik topeng hitam itu membuat Lydia tak bisa berkutik. Dia kemudian diseret menuju kegelapan malam. Tubuh Lydia lemas, tak sadarkan diri karena dia sudah dibius oleh laki-laki bertopeng tersebut. Tubuh seksi, juga baju tidur tipis yang dipakai Lydia membuat air liur laki-laki itu menetes. Di suasana cahaya remang-remang dan rintik hujan, orang itu melancarkan aksinya. Suara azan subuh mulai berkumandang dari kejauhan. Aksi bejat laki-laki itu pun terpaksa dihentikan. Dia pun lari berbirit-birit meninggalkan Lydia yang masih tergolek lemas dengan baju yang masih setengah terbuka. 30 menit kemudian dia tersadar dan masih bingung dengan keadaannya yang berada di belakang rumah. Di sisi lain, Raka mencari istrinya yang dari tadi tak ditemuinya. Dia kemudian mencoba bertanya kepada ibu mertuanya, tapi tetap tak ada jawaban. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan Lydia dengan rambut yang acak-acakan, membuat orang seluruh rumah bertanya-tanya kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Tapi gelengan kepala Lydia adalah jawabannya, karena dia memang tidak tahu tentang bencana apa yang sedang dia alami. Suara itu selalu terngiang di telinga Raka. Lagi-lagi Raka hanya diam kepada istrinya, dan sikap cuek Raka masih tak berubah hingga sampai di bulan kedua pernikahan. Raka sendiri sering keluar malam dan pulang dengan keadaan mabuk. Tak jarang pula, Lydia mencium bau parfum wanita di tubuh Raka. Mahligai pernikahan kini ternoda dengan sikap-sikap pasangan yang masih kurang terbuka. Hingga kesabaran Lydia malam itu benar-benar diuji. Dia mendapati suaminya sedang bermesraan dengan wanita lain. Yang tak lain itu adalah Ita, sahabat Lydia sendiri. Pertengkaran hebat pun terjadi. Lydia tertabrak mobil yang melaju cepat saat berlari meninggalkan Raka. Sedangkan Raka masih tak percaya kalau istrinya sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Lydia kehabisan darah saat dibawa menuju ke rumah sakit. Setelah 40 hari kematian Lydia, Raka menikahi Ita, sahabat Lydia. Arwah Lydia sendiri seolah tak ikhlas
dengan keputusan Raka. Apalagi dengan seseorang yang sudah menjadi benalu dalam rumah tangganya. Dan di malam pengantin itu, sosok arwah Lydia mengusik kebahagiaan mereka berdua yang sedang memadu kasih. Angin berembus kencang dari luar jendela hingga membuat kain korden mengibas. Tampak sosok wanita berambut panjang menatap tajam ke arah mereka berdua. Raka ketakutan hingga dia mencoba merendahkan diri untuk menutup rapat korden jendela. Baru saja beranjak dari tempat tidurnya, sosok itu malah semakin dekat hingga tepat di hadapannya. Di sisi lain, Ita juga merasa ketakutan. Tubuhnya gemetaran dan pada akhirnya dia pun pingsan. Dengan jari-jari yang tajam, arwah Lydia mencoba meraih leher Raka. Matanya melotot dengan lidah yang menjulur panjang. Sosok menyeramkan itu tertawa cekikikan. Di sisi lain, nafas Raka seakan terhenti lantaran cekikannya begitu kuat. Tiba-tiba, "Mas, bangun mas." Terdengar suara istri barunya itu membangunkannya. Untung hanya mimpi. Raka kemudian menghela nafas. Mimpi seram Raka tak hanya dialami 1-2 kali saja. Hingga pada malam 100 hari Lydia, Raka lupa untuk mengadakan acara tahlilan di rumahnya. Dia terlalu asik dengan buayan istri barunya. Apalagi Raka selalu mendengar ucapan itu yang menyatakan kalau Lydia sudah bukan tanggung jawabnya lagi. Dan pada saat Raka selesai mandi, dia mendengar suara isak tangisan. Suara itu begitu ngilu di telinga Raka. Ita yang malam itu tak ada di rumah membuatnya semakin penasaran. Siapa di balik suara tangisan itu? Raka memilih tak menghiraukannya. Dia memilih melanjutkan aktivitasnya. Suara menggema terdengar samar-samar. Seliwet cahaya putih lewat di hadapan Raka. Cahaya itu lalu menghilang, lalu datang lagi dan pergi lagi sebanyak 3 kali. Tiba-tiba buku Yasin yang ada di meja rias tersibak seperti terkena angin. Selang beberapa menit, suara ponsel di saku celananya berbunyi. Dan ternyata ada pesan dari ibunya yang mengingatkan kalau hari ini adalah hari tepat 100 harinya Lydia. Raka diminta untuk mengirim doa untuk mendiang istrinya. Bagaimanapun juga, Lydia pernah mengisi hidupku. Raka pun akhirnya mengambil buku Yasin yang tadinya terbuka dengan sendirinya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi Ita belum juga pulang. Raka membuka mata, masih tanpa istri yang belum dilihatnya dari semalam. Dia mencoba memanggil dan mencari Ita. Tiba-tiba dari jarak pandang 1 meter, dia melihat Ita sedang bicara pada seorang laki-laki sambil memberikan sekepok uang. Raka yang penasaran mencoba menguping pembicaraan mereka. 30 menit kemudian, Raka kaget bukan main. Karena setelah mendengar pembicaraan mereka, Raka baru tahu bahwa itulah penyebab keretakan rumah tangganya bersama Lydia. Raka menangis, menyadari kalau dia sudah terkena hasutan dari Ita. Dan cinta buta Ita pada Raka mampu menghalalkan segala cara. Dan yang paling membuat Raka kecewa adalah Ita ternyata menyuruh orang bayaran untuk mencelakai Lydia di malam pertamanya. Ita menyusun rencana begitu rapi, hingga Raka saja tak menyadari akan hasutan tersebut. Tanpa pikir panjang, Raka langsung menalak Ita. Selama ini dia terlalu bodoh dengan percaya pada ucapan buruk Ita tentang mendiang Lydia. Penyesalan memang selalu hadir saat terlambat. Tapi penyesalan bisa ditebus dengan pertobatan. Setelah Raka menceraikan Ita, kini Raka kembali ke kehidupan yang benar.
Sholat 5 waktu tak pernah dia tinggalkan, dan sosok Lydia selalu tersenyum ketika Raka mengirim doa untuknya sehabis sholat. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.